Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, kali ini kita akan menguraikan, memujakarahkan bagaimana cara kiat untuk meningkatkan iman yang ada pada kita. Hadirin, iman ini I-nya ilmu, M-nya menafikan, A-nya asbab, N-nya nampak. Jadi yang nampak ini kita nafikan hadirin. Bohongkan yang nampak ini. Contohnya nampak apa? Kantor, obat, ya, pekerjaan. Itu semua kan yang nampak nih. Kita ingin cari rezeki ini melalui kantor kah? Jangan yakin kantor yang ngasih rezeki hadirin. Itu hanya asbab. Itu bukan, enggak, satu keyakinan salah. Yakin yang ngasih rezeki itu Allah. Yang ngasih sehat, tidak ada andil obat bisa menyembuhkan penyakit. Kita hanya usaha ikhtiar, itu memang kita dibolehkan hadir. Memang kita ini diperintahkan untuk syariat, ya. Di hakikatnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan syariat itu kita haram, meyakini asbab itu kita sudah musyrik. Nah ini Pak, jadi tetap kita usaha syariat tetap dijalankan. Kita usaha kalau kita ingin rezeki kan, kita berobat kalau sakit kan, tapi jangan yakin dengan obat. Karena obat nggak bisa menyembuhkan sedikit pun daripada menyembuhkan penyakit kita. Nggak ada andil Pak. Ketika kita berusaha Pak ya, syariat itu Allah menguji. Yakin dengan asbab, apa dengan aku nih yang menyembuhkan ini. Gitu akhirnya Pak. Semua kita laksanakannya sebab aja Pak. Hanya usaha, hanya ujian. Yakin aku apa, yakin dengan asbab. Ini Pak. Ini iman Pak. Ini kaitannya dengan 4 saluran. 4 indera kita ini. Iman itu masuk. Pertama ada saluran ucapan lisan kita. Apa lisan Pak? Kalau lisan kita mengucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat kekal, hari-hari ucap itu Pak, maka insya Allah iman masuk ke hati kita Pak. Tapi kalau hari kita bicara yang kuasanya makhluk, yang besar makhluk, yang hebat makhluk, maka selain Allah, maka makhluk itulah yang akan masuk ke hati kita. Sehingga imannya terkeluar Pak. Maka kita lisan Pak, ucapan lisannya untuk mengganggukan Allah, lisan Pak. Ucapan yang harus kita ucapkan keagungan Allah. Ini yang akan membuat iman kita meningkat Pak. Nah, kalau kita nggak bisa bicara keagungan Allah, berzikirlah atau diam. Nah, itu Pak. Kita kalau bicara selain Allah Mas, selain keagungan Allah nih akan merusak iman kita Pak. Bicara kadang-kadang yang nggak jelas, ya. Bicara kita mungkin jadi gibah bicara kita Pak. Jadi nggak jelas Pak. Ucapan tuh hanya untuk bicarakan keagungan Allah, untuk memberi peringatan, ya, untuk mengajak kebaikan, itulah. Selain itu ucapan Pak akan dihisab sama Allah. Selain ucapan bicara keagungan Allah, bicara kehebatan Allah, bicara keagungan akhirat daripada kecilnya dunia, bicara daripada kebesaran akhirat daripada dunia ini Pak bicarakan. Sehingga iman kita akan naik. Dari ucapan, dari pendengaran. Kita hari-hari mendengarkan kalamullah, bicarakan nasihat-nasihat saudara kita masukkan dalam hati kita kan. Karena apa? Orang baik ini awalnya ketika dia mendengarkan pembicaraan orang, yang mendengarkan pembicaraan orang dia dengarkan dengan hati yang tulus. Benar ya Allah, apa ucapan saudara saya itu benar ya Allah. Inilah sikap kaji orang baik Pak. Hadirin, sebenarnya yang untung Pak bukan yang nasihati, yang dinasihati yang untung Pak. Yang makna bukan orang yang menasihati ini, tapi yang dinasihati itu yang akan beruntung, ya. Karena Allah utus dia untuk datang sama dia Pak. Sebenarnya utusan Allah Pak. Datang kepada Bapak, misalnya Bapak dinasihati ini, itu utusan Allah datang ke Bapak. Ada orang menasihati Bapak. Makanya kalau kita dinasihati Pak, kita harus gembira Pak. Ada yang
ada yang nguruskan, ya, ada yang mengingatkan. Kita harus bersyukur, Pak. Ya, bersyukur, Pak. Tapi intinya gini, Pak, ya. Intinya ini kita nasihat orang dia, sebenarnya nasihati diri kita sendiri sebenarnya, Pak. Intinya gitu, Pak. Karena kalau Bapak melempar bola, balik kepada yang melemparnya. Semakin Bapak tendangnya cepat, semakin cepat lagi baliknya, begitu, Pak. Jadi yang paling kesan itu bukan orang mendengarkan, Pak, nasihat, tapi yang bicara kepada orang, Pak. Bicarakan keagungan Allah. Nasihatnya tentang keagungan Allah. Ajak kepada keagungan Allah. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan benda-benda dunia, besarkan benda-benda akhirat. Ini, Pak. Maka ini akan menambah iman, hadirin. Hadirin, memang kita mengatakan Allah yang memberi rezeki. Kita mengatakan yang disebutkan Allah, kan gitu. Tapi hati mengatakan lain, hadirin. Oh, karena saya berobat saya sembuh. Oh, karena saya punya kantor, saya punya rezeki. Jadi lain di bibir, lain di hati. Ini, Pak. Ucapan mengatakan kemana, hati mengatakan kemana. Jadi nggak sinkron, Pak. Kalau iman tuh diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, sehingga hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Itulah iman, hadirin. Nah, kalau sampai ke hati, Pak, baru Bapak ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Baru Bapak akan datang pertolongan Allah. Baru akan datang nusratullah, Pak. Kalau sudah sampai ucapan Bapak ke hati, Masya Allah, hebat, Pak. Kita belum, Pak. Kita baru hanya di luar aja, di luar sanubari, Pak. Di luar hati, belum sampai ke hati, Pak, belum. Maka ucapan lagi terus, ucapan lagi sampai masuk ke hati kita, Pak. Masuk ke hati kita. Hadirin, ada lapat iman, tulisan iman, ada iman hakikatnya. Contoh lah, Mas. Katakanlah seperti apa? Buah apel. Ada tulisan apel, ada gambar apel, ada apel yang asli. Kira-kira apa yang manfaat yang mana, Pak? Yang gambar apel kah? Apa tulisan apel? Apa apel aslinya? Begitu, Pak, iman juga. Ada hanya iman ucapan, ada iman hanya ucapan, Pak, tapi belum ke hati. Ini belum ada hakikatnya. Baru kalau ada apel baru gambar aja, atau tulisan apel, belum apa sebenarnya. Begitu iman, Pak. Kalau sudah di hati nih ya seperti aslinya, Pak. Hakikatnya iman itu, Pak. Bapak hadirin, kalau sudah ada hakikat iman, hadirin, Masya Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim, hadirin, ketika dia dibakar di api, Pak. Dia nggak ngedoa ya Allah padamkan api, tidak, hadirin. Apa yang dia diminta? Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolongku. Itu doanya, Pak. Orang iman yang tinggi, Pak, dia nggak kesan lagi. Mau api kayak mau apa kayak, yang penting dia hanya cukup Allah penolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ya kalau iman sudah masuk ke hati, Pak. Masya Allah, hebat, Pak. Kalau iman sudah masuk ke hati, Pak, Masya Allah. Bagaimana Nabi Isa, Pak, Nabi Musa ketika sudah iman sudah tertancap di hati, ketika di depan ada laut kan, di belakang tetap Fir'aun 1 juta, Pak. Maka Nabi Musa tuh dia nunggu perintah apa? Dia belum bertindak sebelum ada perintah. Ketika ada perintah, wahai Musa, lempar tongkat kamu ke laut. Begitu di laut, dilempar tongkat ke laut, Pak, laut menjadi 12 lorong. 12. Kenapa, hadirin? Karena Bani Israel itu punya kabilah 12 kabilah, hadirin. Maka 12 pada lorong, hadirin. Begitu, hadirin. Jadi itu dengan apa? Dengan iman yang kuat, iman yang soheh, sehingga tidak asal lagi dengan asbab-asbab yang nampak. Yakin dengan la ilaha illallah. Ini, hadirin. Hadirin, memang kita ini, Pak, Masya Allah, kita mengislam. Tapi kita ini Islam hanya Islam turunan, hadirin. Ya, siap terkesan dengan suasana keadaan. Keadaan gini kita ikut, keadaan begini kita ikut. Terkesan, Pak. Iman dengan suasana, Pak. Iman terkesan dengan suasana. Yang Allah inginkan, iman nggak terkesan dengan suasana. Itu iman yang Allah inginkan, Pak. Suasana sakit sama dengan sehat. Suasana kaya sama dengan miskin. Ini. Sebagaimana ucapan Abu Jar. Aku senang sakit daripada sehat. Aku senang mati daripada hidup. Dan aku senang miskin daripada kaya. Ini, Pak. Ini itu iman yang sudah sampai kepada hakikatnya begitu aja. Karena dengan dia sakit, dosa-dosa habis bersih. Dengan dia mati, bertemu dengan Allah di surga. Ya enggak? Dengan dia miskin, hisapnya ringan. Karena enak. Jadi nggak ada masalah. Mau miskin kaya sama saja. Mau sakit sehat sama saja. Karena iman sudah ada di hati, hadirin.
udah tertanam di hati iman, masya Allah hadirin. Kalau sudah iman tertanam nih, masya Allah, dunia Pak di telapak kita. Kalau sudah, bahkan Allah tundukkan semua Pak nih, samudra Pak. Allah tundukkan semua nih daripada alam semesta Pak. Bagi orang beriman sudah masuk ke hati Pak. Bagaimana Jabal, Mu'adh bin Jabal diperintahkan nama Sayyidina Umar. Umar itu usir tuh itu lahar. Maka Mu'adh bin Jabal Pak ngambil selendangnya. Diusir Pak, kayak ngusir apa? Kayak ngusir itulah. Kayak ngusir kucing gitu kan. Juga senang nggak ada lahar Pak, balik lagi Pak. Begitu dengan kekuatan iman Pak. Ini ada Pak seorang sahabiah. Dia pulang ya. Pas pulang anaknya meninggal, mati Pak. Dia langsung sholat Pak, sholat. Lalu dengan dia sholat 2 rakaat hidup lagi. Itu kekuatan iman hadirin. Itu sahabiah Pak, yang baru masuk Islam pada itu. Alokasi begitu Pak. Apa? Karena dia sholat. SMS. Selesaikan masalah dengan sholat. Apa nih? Jadi hadirin, kalau kita ada masalah, selesaikan dengan sholat. Sholat, misalkan sholat, masalah selesai. Selesaikan masalah dengan sholat Pak. Ada masalah Bapak misalnya nih, ada masalah ya, masalah misalnya keuangan. Ada sahabat Pak, yang dia ketika pulang nggak ada makanan kan. Nah katanya isinya nggak ada makanan, nggak ada ya suamiku. Maka dia sholat 2 rakaat. Belum juga datang makanan, sholat lagi terus Pak. Sampai akhirnya gandum muter sendiri hadirin. Itu dengan sholat hadirin. Sehingga sahabat ini, sahabiah ini mencari karung Pak. Sudah penuh dengan isi gandum. Padahal tadi gandumnya Pak mesinnya kosong, rusak, nggak ada ini, nggak berfungsi lah. Tapi dengan sholat lalu muter sendiri Pak itu gandum. Nah ini itu kekuatan sholat hadirin. Masya Allah. Begitu hadirin. Jadi selesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu bisabri washolat. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya ini Pak. Ada masalah sholat, ada masalah sholat ya. Nah, karena datang masalah dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikan masalah kita hadirin. Itu hadirin. Maka setelah kita ada usaha siang hari mendoakan ini kebesaran Allah Pak, malamnya doa. Nah ini Pak senjatanya. Ini senjata pamungkas hadirin. Senjata pamungkas para nabi apa Pak? Siang hari dakwah menyumpai kaumnya, malam hari menangis-nangis, merengek-rengek, minta hidayah sama Allah. Ini kekuatan yang nggak bisa ditandingi kekuatan apapun hari ini. Kekuatan apapun nggak bisa menandingi 2 kekuatannya. Siang hari dia mendatangi umat, mengajak orang taat pada Allah, kenakan pada Allah. Malam hari Pak dia menangis, merengek-rengek, ya Allah, aku telah menghubungkan engkau kepada manusia kepada engkau ya Allah. Bila hidayah kepada dia ya Allah, hidayah kepada manusia ya Allah, maka hadirin ini kekuatan yang tidak akan Allah Pak. Semuanya doanya dikabulkan Pak. Semua nabi dikabulkan doanya Pak. Karena mereka siang sudah dakwah, malamnya doa. Bagaimana Nabi Nuh hadirin, ketika dia minta dihancurkan kaumnya, ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaumku, tapi mereka tidak menerima ya Allah. Mereka menutup kuping masing-masing ya Allah. Ya Allah, hancurkan ya Allah kaumku, jangan satu pun orang kafir hidup. Maka Allah kabulkan hadirin. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh ini membuat kapal hadirin. Masa Allah hadirin. Itu tsunami-nya Pak bukan hanya satu Aceh Pak. Seluruhnya Pak tsunami Papua hari Pak. Masya Allah ini. Jadi kekuatan orang Islam Pak dengan doa. Kalau Bapak doa ini, Allah malu Pak untuk dia nggak tangan kosong, nggak ada hasil tadi. Maka Pak doa sama Allah doa. Allah malu kalau kita doa kita nggak Allah kabulkan, Allah malu Pak Jadi doa sama Allah. Ada masalah sholat doa. Siapa mudah-mudahan kita selalu Allah berikan kita ini yaitu istiqomah dalam beramal istiqomah dalam beramal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astaghfirullah anta wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.